Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faruk Habibullah Mahdi, host Bincang-Bincang Sore International Networking for Humanitarian atau INH. Pada kesempatan sore hari ini kita bincang-bincangnya agak sedikit menarik. Sebelumnya INH sudah menampilkan dengan Sekretaris Jenderal Arimatea. Hari ini, sore hari ini, saya sengaja mengundang Mas Anton dari Arimatea juga. Beliau yang lebih banyak pengalaman. Memang kita ketahui bersama bahwa dialog antar agama ini agak sedikit-sedikit sensitif mungkin. Hanya perlu kita dialogiskan, perlu kita bincangkan hal-hal yang menurut saya itu menjadi bagian Islam rahmatul alamin, bahwa Islam itu menganut kemanusiaan, menganut keadilan, menganut yang semua masyarakat, semua insan, semua manusia menerima itu semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini, sore hari ini, sahabat INH, perlu saya kenalkan terlebih dahulu, ini Mas Anton Kristiono. Beliau adalah seorang mualaf dengan latar belakang dulunya, menurut cerita beliau tadi sebelum kami bincang-bincang di sini, beliau pernah menjadi muslim, lalu berganti kulit menjadi non-muslim, setelah non-muslim kembali lagi sekarang menjadi muslim. Nah, ini menurut saya, sahabat INH, ini hal yang sangat unik bagi kehidupan kita. Saya ingin menggali, mengeksplor tentang kehidupan beliau berkenaan dengan tadi perpindahan-pindahan. Istilahnya kalau kemarin kami bicarakan mencicipi akidah-akidah dari agama-agama yang lain ini. Baik, silakan Mas Anton untuk memperkenalkan diri, bagaimana cerita Mas Anton dari mulai muslim terus kembali menjadi non-muslim, kembali lagi menjadi muslim. Perjalanan spiritual ini yang menurut saya banyak harus diketahui, di-share ke teman-teman sahabat INH. Silakan Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Ketika saya masuk Islam lagi 2008, saya diberi nama Muhammad Sultan Abdullah. Jadi mungkin lebih suka karena panggil nama Anton yang lebih mudah ingat ya orang. Jadi sesuai hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya. Jadi intinya, pada dasarnya hampir sebagian besar orang itu mewarisin agama dari orang tuanya. Karena orang tuanya Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Karena orang tuanya Kristen, akhirnya dia memeluk Kristen. Tanpa harus mempelajari dulu dia. Tanpa harus mempelajari. Jadi intinya, saya memang karena lahir dari keluarga Islam, akhirnya saya Islam. Gitu. Tapi kan hidup itu proses, sekaliku kehidupan kita tidak tahu gitu. Jadi sehingga ketika saya usia 15 atau 16 tahun, sekitar tahun 1998 itu saya akhirnya masuk ke Kristen gitu. Kemudian tahun 2008 saya masuk ke Islam lagi gitu. Karena apa? Karena seperti ini, jadi saya termasuk diri saya dan orang-orang yang mereka murtad dari Islam itu pada dasarnya mereka tidak menemukan kesalahan dari Al-Quran. Yang ada adalah mereka salah paham atau kurang memahami terhadap ajaran Islam tadi. Kalau istilah sekarang kayak Islam KTP ya, Islam abangan. Jadi orangnya Islam tapi mereka ini sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Bahkan sholatnya pun bolong-bolong dan sebagainya. Belum lagi campur baur dari ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan berasal dari Islam gitu kan. Jadi sebuah proses pencarian di situ. Mas Sultan, kalau kita boleh tahu latar belakang yang motivasi Mas Sultan untuk beralih ke agama lain atas desakan yang lain, atau memang motivasi dari pribadi di Mas Sultan sendiri? Saya ada dua hal yang mempengaruhi ya. Faktor utama yaitu tadi
ketika saya remaja itu selalu suatu contoh, kakek ibu saya seorang ini kiai ini di Malang ya. Jadi saya diminta tokoh agama. Jadi di Malang ini dia dijadikan nama jalan lah, Jalan Kiai Parseh Jaya gitu. Jadi setiap malam Jumat Legi saya diminta untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagus, tapi kalau tujuannya udah tidak sesuai dengan sunnah Rasul itu yang bahaya gitu. Jadi di sini saya setiap malam Jumat Legi itu mulai maghrib sampai subuh di makam beliau, baca sholawat naria supaya dapat ilmu dari beliau, tambah belajar gitu kan, belajar ilmu kebal kan. Hal ini kan tidak sesuai syar'i itu yang pertama, sehingga ini potensi akidah yang lemah. Nah, faktor kedua adalah ketika bapak saya poligami, kemudian bapak ibu saya ketika saya kelas 5 SD atau tahun 95 itu mereka bercerai, sehingga keluarga berantakan. Saya ikut ibu tiri, kemudian menjadi anak jalanan. Jadi ada faktor pemahaman saya saat itu, poligami itu menyengsarakan, poligami itu membuat keluarga berantakan. Tapi kenapa di Islam poligami diperbolehkan, bahkan Nabi Muhammad mempunyai banyak istri, sehingga dengan pemahaman yang lemah saat itu, sehingga saya membenci Nabi Muhammad. Membenci Islam juga termasuk. Ya, membenci Islam, dan kemudian paling ini membenci Nabi Muhammad. Tapi saya kepada Allah yang esa, iman la ilaha illallah itu tetap percaya gitu. Sehingga makanya ketika saya belajar atau berdiskusi dengan teman-teman dari Katolik, dari Protestan yang mereka mengatakan Tuhan Yesus Kristus, bagi saya hati saya menolak itu. Karena Islam mengakui bahwa Yesus itu Rasul, Yesus adalah Isa Al-Masih gitu kan. Itu sehingga otomatis saya tidak bisa meyakini doktrin iman Trinitas tadi. Sehingga suatu saat saya ketemu dengan Dadang Wijono, seorang keturunan Cina. Dia dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Kristen Mormon. Kristen Mormon. Iya. Kristen Mormon ini menolak Trinitas. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah kisah pembaptisan Yesus Kristus atau Nabi Isa oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini Nabi Yahya, anak Zakaria, gitu kan. Jadi saat itu Yesus sama Yohanes Pembaptis ada di kolam air, kemudian ada burung merpati dari langit yang melambangkan Roh Kudus, dan suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa. Jadi intinya Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa itu merupakan tiga pribadi yang berbeda, bukan tunggal. Kesatuan mereka, tujuan mereka satu, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dasarnya adalah di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, inilah jalan menuju surga. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Apakah petunjuk jalan yang lurus itu? Yaitu mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yes, berartinya Yesus adalah Rasulullah. Yesus itu utusan Allah, ya kan? Karena jadi ajaran tauhid itu sebenarnya juga ada dalam Kristen. Gitu. Itu sehingga saya akhirnya menekunin doktrin iman tauhid dalam Kristen ini. Kalau seperti kata Khalil Gibran dari Kristen Maronit, dia mengatakan katakanlah la ilaha illallah tapi tetaplah Kristen. Itu. Jadi ketertarikan itu dari benci dulu, terhadap Islam dengan pemahaman yang tadi mungkin kita bisa nilai itu salah tentang poligami. Terus ada ketertarikan bahwa secara akidah sebetulnya tidak melenceng-melenceng juga kan sebetulnya untuk di pemahaman Mormon. Ya, mungkin yang dia lain mungkin tidak seperti itu tadi kan, ada satu kesatuan tiga dalam satu misalnya gitu, segala macam. Nah kalau Mas Anton lebih meyakini bahwa Mormon itu lebih yang tadi disampaikan, lebih mengajarkan tentang tauhid. Jadi intinya antara Islam sama Mormon itu hampir tidak ada perbedaan ya. Jadi satu contoh, di Islam minuman memabukkan haram. Mormon pun menganggap minuman memabukkan itu haram. Jadi ketika orang sakramen, orang kebaktian itu kan biasanya mereka pakai anggur sebagai lambang dari darah Yesus, sama roti tak beragi sebagai lambang dari daging Yesus ketika sakramen jamuan kudus itu. Makanya
ketika orang Mormon mereka mengharamkan tentang minuman keras sehingga anggur itu diganti air putih. Contoh yang lain, Katolik sama Protestan mengatakan bahwa Yesus itu sebagai penebus dosa. Setiap manusia ketika Adam diturunkan dari surga, dari Taman Eden, maka seluruh keturunan Adam berdosa, mewarisin dosa waris Adam. Kemudian Yesus turun untuk menebus dosa manusia. Itu keimanan dari Katolik dan Protestan. Tapi Mormon mengakui bahwa semua manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri, sama dengan Islam. Begitupun uniknya, saya membenci poligami, tapi ternyata di Mormon poligami diperbolehkan. Nah, ini menarik ini menurut saya. Yang tadinya benci dalam Islam karena di Islamnya, iya, begitu hijrah, katakanlah hijrah gitu ya ke Mormon, ternyata ada sesuatu yang tidak dibolehkan dalam yang dibenci oleh Mas Anton ternyata dibolehkan. Dibolehkan gimana, poligami. Jadi intinya begini, ketika kita mempelajari suatu agama, kita tuh harus benar-benar jangan fobia. Kebanyakan fobia itu apa sih? Sesuatu yang asing kan. Jadi intinya ketika kita mau mempelajari Islam, ya pelajarin Islam itu jangan dengan literatur yang salah. Kenapa saya dulu sangat membenci Nabi Muhammad? Karena saya mendengar tentang kisah-kisah Nabi Muhammad itu yang tukang kawin, bahkan suka anak kecil, suka perang, menyebarkan agama dengan dengan pedang gitu kan. Agama Yesus kan tidak pernah perang, tapi Muhammad setiap tahun perang terus gitu kan. Sehingga akhirnya saya membenci terhadap Nabi Muhammad gitu. Tapi ketika saya di gereja, saya memperdalami tentang Islamologi. Jadi kita di gereja ada ilmu itu ya, Islamologi, bagaimana kita mempelajari tentang sejarah Islam. Kemudian saya mengkaji tentang Sirah Nabawiyah dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan bahwa itu di seminari. Di seminari. Ya. Jadi intinya bahwa ternyata Muhammad itu tidak seperti yang dikisahkan berita negatif itu, tapi ada sisi mulia dari seorang Rasul ini. Bahkan beliau ini di antara semua wanita yang beliau nikahin, itu kan mereka rata-rata janda yang udah tua, yang miskin dan sebagainya. Ada alasan kenapa beliau menikahi. Satu-satunya gadis adalah Siti Aisyah. Itu pun tidak langsung ketika umur 7 tahun, 8 tahun dinikahi langsung dikawinin, tidak. Tapi ada periode 2 tahun. Kedewasaan perempuan itu kan kalau untuk zaman sekarang ditentukan umur 18 tahun. Padahal di periode dulu tidak segitu gitu. Itu dikaji di seminari. Di seminari. Jadi intinya kita di gereja itu bagaimana kita para jemaat benar-benar, terutama yang menekuni Islamologi ini, benar-benar mengkaji literatur Islam itu tanpa menghakimin. Seperti kata Yesus, janganlah engkau menghakimin. Kalau engkau menghakimin, maka ketika kamu menghakimin seseorang, maka penghakiman yang sama akan diberikan kepada kamu. Jadi intinya bagaimana kita supaya kita itu bisa mengkaji suatu agama dengan sesuatu yang bijak, bukan berprasangka buruk, tapi benar-benar ingin mengetahui itu. Sebaliknya suatu contoh, banyak orang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu kitab hoax. Padahal saya katakan kalau orang Islam mengatakan Alkitab ini kitab palsu, bahaya. Karena dalam Alkitab masih banyak hal-hal yang benar dan dibenarkan oleh Al-Quran. Itu contoh, Mas. Jadi kayak tadi, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa. Ya, jadi Tuhan itu satu. Tadi udah saya sebutkan bahwa inilah hidup yang kekal. Karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Sebentar, Mas, agak kelewat sedikit. Tadi persoalannya Mas Sultan tadi Muslim karena membenci hal-hal yang tadi, poligami dan yang lainnya, terus masuk ke Kristen. Nah, ini kembali lagi Mas Sultan untuk menerima Islam sebagai wujud agama yang hanif, agama yang bisa diterima secara humanis, secara manusia. Apa yang menjadi daya tarik melatar belakang Mas Sultan bisa kembali lagi? Yaitu selain hidayah, tapi selain hidayah, karena saya tertariknya kepada yang tadi saya sampaikan, bahwa ternyata hukum fikih antara Mormon sama Islam itu hampir sama ya. Bahkan poligami diperbolehkan di Mormon. Tidak hanya Mormon, berapa Kristen yang lain kayak Kristen Ortodoks, langsung Advent itu mereka pun juga punya keimanan yang hampir sama ya tentang tauhid tadi gitu. Jadi intinya saya ingin mengkaji tentang
bahwa sebenarnya kan kita ini Yahudi, Islam, Kristen itu berasal dari satu keturunan, yaitu Abraham, Nabi Ibrahim, ya kan? Kemudian daripada satu Allah. Jadi makanya tadi saya mencoba untuk mengkaji, meneliti mulai tahun 2001 itu sampai 2008 bagaimana hukum keterkaitan dan satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, Quran. Dan dari proses itulah saya menemukan ini. Gitu. Jadi akhirnya kembali ke Islam. Baik, sahabat INH, pada kesempatan hari ini sangat menarik bincang-bincang kita karena beliau sendiri yang mengalami secara langsung baik perpindahan tadi secara akidah dari Muslim ke Kristen, dari Kristen kembali lagi ke Muslim. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas ya, kita karena INH ini lembaga yang konsen terhadap kebebasan Palestina, di mana kita tahu bahwa di sana juga diperbutkan 3 agama ini kan, 3 agama, ada Yahudi, ada Kristen, ada Muslim sendiri. Nah ini saya mau mengeksplor sedikit saja mungkin berkenaan dengan versi yang diketahui oleh Mas Sultan, versi dari Alkitab tentang pembebasan Palestina ini. Kalau Muslim ini sudah menjadi istilahnya ini akhir zaman, nanti endingnya di sini nih gitu kan. Iya. Nah menurut di Alkitab seperti apa Mas? Jadi intinya kita sama ya. Jadi kalau bisa dikatakan Yerusalem ini satu kota suci untuk 3 agama. 3 agama. Karena apa? Yahudi, Muslim, Yahudi, Kristen sama Islam. Ini Kristennya Kristen Ortodok atau Kristen yang lain Mas? Hampir semua Kristen. Hampir semua Kristen mengakui di situ ada. Karena apa? Karena kalau kita melihat tentang sejarah agama-agama 3 agama ini tidak bisa terlepas dari Yerusalem. Di situ kuil Sulaiman, ininya Salomo Temple, ininya Yahudi. Di situ juga Yesus juga datang ke situ, ya, gitu kan. Bukit Golgota, Golgotanya dan sebagainya, dan Islam pun di situ. Karena apa? Karena pada dasarnya kita itu kan agama yang satu rumpun, berasal dari Abraham. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa tanah Kanaan, tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada mereka, gitu kan, sampai mereka setelah mereka keluar dari Mesir, ketika mereka ini orang-orang Yahudi yang Yahudi tadi ya eksodus dari Mesir selama 40 tahun, mereka ini diberi mana dan salwa. Itu sebenarnya di kitab Keluaran sama di tradisi Islam nggak jauh berbeda kisahnya kan, sampai akhirnya Musa meninggal yang membawa umat Yahudi ke tanah Kanaan ini kan adalah Yosua bin Nun atau Yusa bin Nun gitu kan. Jadi mereka meyakini bahwa tanah Kanaan atau Palestina ini adalah warisan leluhur mereka, sehingga mereka berusaha untuk menguasai kembali dengan berbagai cara, termasuk yang saat ini adalah memindahkan ibu kota mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur, gitu kan. Jadi upaya dari mereka. Kemudian umat Kristen mereka pun mengakui bahwa Yerusalem pun adalah kota suci bagi mereka. Karena Yesus pun akhirnya ada sejarah dari Bethlehem perjalanan menuju ke Yerusalem. Kisah penyaliban dan sebagainya kan ada di Yerusalem. Sehingga terjadi konflik mungkin seperti itu iya, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang sehingga 3 agama ini saling mengklaim dan ingin saling menguasai Yerusalem ini gitu. Itu ya yang terjadi gitu. Padahal harusnya kita saat ini kan di bawah Islam. Ingat tentang, saya itu selalu tertarik tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi ketika bagaimana beliau menguasai Yerusalem, membebaskan Palestina ini. Jadi dalam arti apa? Ketika Kesatria temporal mereka merebut tanah Yerusalem tadi, itu semua riwayatnya, literatur yang ada itu mereka membantai semua orang Muslim yang ada di situ. Itu sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum, tapi ketika Kesatria terempar, Kesatria Kristen itu mereka tentara salib, mereka ini menguasai merebut Yerusalem, itu semua penduduk Muslim di situ dibantai, sehingga sampai terjadi genangan darah. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi dia berhasil menguasai Yerusalem, tidak ada pertumpahan darah. Semua bisa hidup dengan damai. Rukun gitu. Jadi intinya seperti itu. Siapapun yang menguasai Yerusalem saat ini kan ada di pihak Islam, maka harusnya kita menghormati itu dan bagaimana kita bisa berdampingan. Karena apapun ini tidak bisa masing-masing mengklaim, oh ini punya saya harus menguasai tanah ini. Karena apa? Karena nanti ketika masing-masing ingin merebutkan, maka disitulah terjadi perang akhir zaman.
Baik, sebagai penutup sahabat YNH, mungkin tadi dari versi Alkitabnya ternyata memang juga ada suatu motivasi spiritual dari orang-orang Kristen untuk menguasai tanah Yerusalem. Sebagai penutup mungkin dari Muslim sendiri, ini kan sekarang kita Islam ini menguasai. Kalau dipilih-pilih secara literatur dari perjalanan sejarah yang panjang itu, misalnya tadi Kristen yang menguasai, Ksatria Templar itu menguasai, menduduki itu dengan genangan darah. Nah, kalau Islam tepatnya waktu pada zaman pembebasan dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan perdamaian. Kalau seandainya sekarang Islam menguasai, harus ada perdamaian itu kan gitu. Iya. Nah, seperti apa yang konsep misalnya kalau yang ditawarkan oleh Mas Sultan misalnya sebagai Muslim yang ini harusnya Muslim yang menguasai. Kenapa? Karena kalau Muslim yang menguasai semua bisa berdamai. Tapi kalau Kristen akan pertumpahan darah. Ada pertimbangan itu, ada pemikiran itu tidak. Jadi intinya apapun itu yang paling utama adalah solusi damai. Jadi karena apa? Karena saat ini tanah Palestina, terutama Al-Aqsa, kompleks Al-Aqsa ini adalah dikuasai oleh orang Muslim. Tapi dalam tradisi Islam dan sejarah Islam itu selalu diperkenankan orang Yahudi silakan ke tembok ratapan dibaca di situ. Orang Kristen pun ada kompleksnya sendiri. Jadi bagaimana toleransi beragama tanpa kita menjual akidah kita, tapi bagaimana kita membangun perdamaian. Bagaimana kita walaupun kita beda iman bisa saling damai. Itu. Tapi Kristen pernah menguasai juga, Mas ya? Pernah. Dalam literaturnya seperti apa? Pernah. Jadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi kan dia merebut dari orang Kristen, bukan dari orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri mereka udah masa sebelum zaman Yesus mereka udah terusir dari Yerusalem gitu. Jadi yang permasalahannya adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini tidak menginginkan seperti itu. Mereka ingin menguasai 100% tanah Palestina. Sehingga jangankan masjid gereja pun bisa mereka singkirkan. Itu permasalahan utamanya. Baik. Sahabat YNH, saya sudahi saja bincang-bincang pada sore hari ini. Saya hanya berpesan jika Anda memang menonton siaran ini bisa men-share kalau ini dianggap baik dan penilaian ada di Anda semuanya. Saya bersama Ustadz Sultan hanya menyampaikan keilmuan kami yang doif ini. Mas Sultan juga sesuai dengan pengalaman dan keilmuan yang beliau dapatkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang lain kita bisa berjumpa kembali dalam bincang-bincang sore ini. Jazakallah khair sudah datang ke kantor YNH ini sebagai pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.